sama dosen saya gitu ya. Jadi sopir taksi yang ada di Jakarta, mereka itu tiap ada program gitu ya, tiap bulanan mereka harus menyediakan sejumlah uang yang dibayarkan ke PT misalnya PT Bluebird gitu ya. PT Bluebird itu yang pengelola taksi ya, pengelola taksi. Nah, sopir taksi ini tiap bulan itu harus menyetor sejumlah uang kepada PT Bluebird. Nah, nanti pada satu waktu tertentu sopir taksi ini bisa memiliki taksi itu gitu ya. Jadi taksinya itu menjadi hak milik sopir taksinya gitu. Saya pikir ini salah satu bentuk hire purchase, saya pikir ya. Tapi saya kurang gitu ngerti juga. Mungkin ini salah satu contoh juga. Jadi kasus ini sopir taksi kan istilahnya tiap bulan membayar sewa gitu ya, membayar sewa kepada PT Bluebird ya, membayar sewa kepada PT Bluebird sejumlah uang. Nah, nanti pada tahun tertentu sopir taksi ini punya hak atas mobil taksinya itu gitu. Kalau leasing kan itu leasing saya pikir sama dengan kredit itu ya. Jadi pembelian produk menggunakan leasing. Jadi leasing itu semacam ya pembelian kredit gitu ya, bukan sewa menyewa ya. Jadi pengetahuan saya itu leasing, misalnya Anda beli mobil kepada PT Suzuki begitu ya. Anda beli mobil kepada PT Suzuki. Nah, Anda tidak punya uang cash untuk membeli langsung gitu ya. Anda nggak punya uang cash untuk membeli langsung, sehingga Anda cari pinjaman gitu ya. Anda cari pinjaman, misalnya ada PT BSI lah ya, misalnya PT BSI itu juga salah satu lembaga leasing gitu. Nah kemudian PT BSI ini membuat kontrak dengan Anda. Oke, saya akan bayari Anda sejumlah uang untuk membeli mobil di PT Suzuki. Nah, setelah itu Anda punya kewajiban untuk membayar kepada PT BSI misal secara bulanan. Nah, untuk mengganti uang yang sudah dibayarkan PT BSI ke PT Suzuki. Nah, pastinya dengan sejumlah bunga. Ya, PT Adira itu ya, misalnya leasing Honda, betul. Ya, kurang lebih kayak gitu kalau leasing ya. Nah, ngerti ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, if no, I will continue. Kemudian human capital. Human itu manusia, capital itu modal ya. Ya, ini atau sumber. Didefinisikan, human capital is a marketable commodity possessed by people in the form of education, skill, or talent. Ya, modal yang dimiliki orang. Nah, modal yang dimiliki orang itu bisa education itu pendidikannya ya. Kemudian skills-nya, keterampilan atau talent itu bakat. Jadi human capital kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin semacam sumber daya manusia kali ya. Semacam sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu kan bisa berupa ilmunya, kan, keterampilannya, bakatnya. Okay, it's easy, right? Go. Oke, interest. Interest itu apa? Interest itu adalah bunga. Oke, in this term
means that bunga ya, bunga pinjaman, bukan tertarik. Ya memang sih artinya tertarik juga, tapi bukan seperti itu. Oke, jadi interest itu bunga, sejumlah uang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu oleh peminjam modal atau peminjam uang kepada yang meminjamkan uang. Nah, itu kan pengertian dari bunga ya. Atau dalam kata lain, interest itu bisa diartikan biaya peminjaman uang. Ya, whatever. Ya, sometimes as a lender atau yang menyewakan, yang meminjamkan uang, itu interest memang menjadi daya tariknya ya. Semakin besar interest, semakin menguntungkan. Tapi kalau dari sisi borrowers atau yang meminjam, semakin besar interest, semakin bikin pusing. Liquidity maksudnya gimana Pak? Liquidity itu kan liquid itu kan cair ya. Jadi ini terkait dengan apa, kemudahan suatu ini biasanya terkait dengan apa ya, terkait dengan aktiva ya. Nah, semakin aktiva itu atau harta itu gampang dicairkan, itu semakin liquid gitu ya. Nah, the most liquid aktiva itu adalah cash atau uang ya. Liquidity itu yaitu suatu keadaan yang gampang berputar lah, seperti itu. Misalnya uang itu kan gampang liquid ya. Ya, gampang ya, tingkat kemudian gitu kan. Ini bukan bicara tentang penyusutan lagi, ini lain lagi ya. Jadi liquidity itu kok bisa sampai ke liquidity ya, liquidity itu gampang dicairkan, intinya seperti itu ya. Apa yang bikin Anda berpikir keras tentang liquidity? Ya, liquidity itu tingkat kemudahan pencairan suatu bukan aset ya, aktiva ya. Ya itu betul Mbak Titi, kepastian suatu harta untuk dicairkan, yang and the most liquid aktiva itu ya cash, itu uang itu kan gampang. Kalau Anda punya gedung, makanya apa, kalau Anda menyusun neraca, dalam neraca itu kan ada aktiva, ada pasiva gitu kan. Aktiva itu terkait dengan harta yang Anda punyai gitu kan. Nah, kemudian harta itu kan digolongkan menjadi aktiva tetap dan aktiva lancar gitu kan. Nah, kalau aktiva lancar itu contohnya uang cash. Nah, karena apa? Karena uang cash ini sifatnya liquid gitu kan. Nah, baru nanti semakin ke bawah itu apa, aktiva atau harta tetap gitu ya. Jadi ada nanti peralatan, ada equipment, ada tanah gitu ya, itu termasuk, ada piutang juga. Oh enggak, kas dan piutang termasuk harta lancar ya, dan piutang. Tapi kas pasti lebih lancar, lebih liquid dibandingkan piutang. Oke, happy ya. Jadi interest itu bunga. Oke, saya lanjutkan. And the second term is about IMF. Ada yang pernah dengar IMF nggak? Ya,
likuiditas, betul. IMF itu sebuah lembaga, ya, sebuah lembaga yang mengatur, yang terkait dengan itu ya, terkait dengan monetary, terkait dengan keuangan. Oke, saya tunjukkan nih. Jadi IMF itu didirikan oleh UN, United Nations. United Nations itu PBB ya, jadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, itu Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, ini didirikan pada tahun 44, pada tahun 1944, jadi 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. Nah, tujuannya itu to secure international monetary cooperation, and then to stabilize currency exchange rate and to expand international liquidity, access to hard currencies. Ya, jadi salah satu fungsi IMF itu untuk mengatur keuangan global. Nah, tidak cuma mengatur keuangan global, ya, mereka juga kadang memberikan pinjaman, ya, pinjaman kepada negara-negara yang sedang memberikan, ya, gitu, sedang membutuhkan pinjaman. Oke, intinya IMF itu suatu lembaga yang didirikan untuk mengatur atau mengelola keuangan di dunia. Di mana ini didirikan pada 1944 oleh PBB atau United Nations, ya. Kemudian intermediary itu perantara, Indonesianya perantara. And then the meaning is a person who faces proposals between two parties in a business deal. Example, between a trade union and a company, or between a buyer and seller. Jadi intinya adalah perantara antara penjual dan pembeli. Oke. Perantara ini bisa makelar, ya, bisa makelar atau broker, ya. Pokoknya orang yang menjadi perantara, ya, antara buyer dan seller. Iya, bank itu salah satunya kan, ya, financial intermediary kan. Tapi intermediary di sini bukan itu ya, bukan ke financial intermediary ya. Tapi bank memang intermediary, tapi bukan intermediary yang di sini maksudnya. Tapi lebih ke financial intermediary. Jadi bank intermediary tapi financial intermediary. Okay. Any questions? Any more questions? No? Oke, saya lanjutin kalau gitu. Ini slide terakhir ini kayaknya. Enggak, Ting. Masih ada. Oh ya, masih 3 slide lagi. Oh, LTV. Sudah kita pernah bahas ini. Masih ingat nggak LTV itu apa? Intinya aja lah. Intinya LTV apa? Pernah kita bahas nih LTV. Jadi ini tugas kalian kan. Kemudian tugas itu kita bahas sama-sama. Ya, intinya adalah pekerjaan yang dihitung. Jadi dalam menetapkan harga produk itu yang dipertimbangkan, yang hanya dipertimbangkan itu labornya saja atau tenaga kerjanya. The definition is LTV is the idea that goods and services should be valued solely by the amount of labor that goes into producing them. Ya, betul. Jadi LTV itu pokoknya
barang dan jasa yang dihasilkan itu hanya